Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan wanita cantik bernama Anna. Saat itu, Anna sedang dalam perjalanan menuju lapas baru setelah dipindahkan dari lapas lamanya yang berada di luar kota. Anna rupanya adalah seorang narapidana yang saat itu masih menjalani masa sidang. Setelah tiba, Anna kemudian diperiksa lalu dibawa menuju sel barunya. Lapas yang Anna tempati sekarang adalah lapas khusus wanita dan termasuk yang terbaik. Di dalam sel barunya, ia sekamar dengan beberapa tahanan wanita lainnya. Meskipun gaya bicara mereka terkesan kasar, tapi Anna tetap diperlakukan dengan cukup baik. Sebagai penghuni baru, Anna dan beberapa tahanan lainnya ditugaskan untuk memasak di dapur lapas. Ketika melakukan tugasnya, Anna tidak banyak bicara dan hanya sesekali berinteraksi. Beberapa waktu kemudian, lapas tersebut melaksanakan pameran fashion show untuk menyambut kunjungan menteri negara. Karena Anna memiliki paras yang lebih menarik dibandingkan yang lainnya, ia pun dipilih menjadi salah satu model yang akan tampil. Saat tiba gilirannya, Anna berjalan dengan sangat anggun di depan penonton. Ia terlihat begitu sangat cantik. Pose yang diperankan Anna membuat sang kepala lapas yang bernama Firmino tidak bisa melepaskan pandangannya kepada Anna. Firmino merupakan kepala lapas profesional dan melakukan tugasnya dengan baik. Istri Firmino juga bekerja sebagai pegawai lapas. Mereka mempunyai seorang putri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Suatu ketika, seorang tahanan bernama Pilar yang terkenal sebagai jagoan di dalam lapas datang mengganggu Anna. Pilar nampak tidak senang dengan gaya Anna yang sok cantik di fashion show tempo hari. Meski terkesan pendiam, Anna ternyata tak segan untuk melawan Pilar, dan perkelahian antara mereka pun terjadi. Kemudian setelah kejadian itu, Anna dipanggil menghadap kepala lapas. Firmino menegur Anna untuk bisa menahan diri dan tidak membuat masalah menjelang sidang pertamanya. Pembicaraan mereka yang awalnya serius, lalu diselingi dengan lelucon dari Firmino yang ternyata mampu membuat Anna tersenyum. Perlahan tapi pasti, Anna mulai menemukan sosok yang bisa membuatnya nyaman selama ia berada di lapas. Singkat cerita, persidangan pertama Anna akhirnya digelar. Akan tetapi persidangan itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, di mana ia justru mendapat tuntutan masa hukuman yang lebih lama. Akibatnya, Anna pun merasa sedikit depresi dan memutuskan menulis surat berisi curhatan hatinya kepada Firmino. Firmino rupanya merasa simpati kepada Anna, dan ia mulai memberikan perhatian lebih kepadanya. Untuk menghiburnya, Anna dialih tugaskan dari dapur dan diangkat menjadi staf logistik lapas di bawah pengawasan langsung dari Firmino. Karena perhatian yang tak biasa itu, akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di hati Anna. Di satu kesempatan, Anna akhirnya kembali menulis surat kepada Firmino yang berisi ungkapan perasaannya. Firmino yang membaca surat itu tidak menyangka bahwa Anna ternyata menyimpan perasaan kepadanya. Setelah merasakan lembutnya bibir wanita cantik itu untuk pertama kalinya, Firmino kehilangan akal sehatnya. Bahkan setelahnya Anna selalu hadir dalam mimpinya. Firmino perlahan mulai membayangkan kebersamaannya bersama Anna. Akan tetapi, Firmino mencoba untuk membuang semua pikiran itu. Ia tahu bahwa Anna akan membawa masalah besar pada pekerjaan dan rumah tangganya. Lalu, Firmino berencana memulangkan Anna ke lapas lamanya. Namun semua berubah setelah ia melihat Anna menjadi model lukisan dengan tanpa ada kain yang menempel di tubuh Anna. Firmino pun menjadi bimbang, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menerima cinta Anna. Dengan perintahnya ia meminta Anna untuk ke ruangan logistik, dan disinilah mereka berdua bercocok tanam.
Sejak saat itu, mereka hampir tidak pernah absen untuk melakukan cocok tanam. Mereka juga sering berkirim pesan mesra, hingga membuat istri Firmino mulai curiga. Sementara itu, berita tentang cocok tanamnya di dalam lapas mulai dibicarakan. Bahkan seorang tahanan yang belakangan diketahui adalah Pilar mengirim surat kepada otoritas Kementerian Hukum tentang hubungan gelap yang dijalani sang kepala lapas dengan seorang tahanan. Saat diinterogasi pihak terkait, Firmino menyangkal semua rumor tersebut. Meski begitu, Firmino tetap mendapatkan sanksi karena di dalam lapas ditemukan tahanan yang diam-diam memiliki ponsel. Sementara itu, keamanan lapas semakin diperketat dan para tahanan dilarang bertemu dengan orang luar. Singkat cerita, 1 bulan kemudian Firmino diam-diam menghubungi Ana untuk mengajaknya berlibur. Mereka akan memanfaatkan masa cuti persidangan Ana selama 1 hari. Saat tiba waktu yang dijanjikan, keduanya bertemu di luar lapas dan langsung menuju hotel. Di sana mereka melepas rindu setelah 1 bulan tidak bertemu. Dengan penuh semangat, permainan kuda lumping pun mereka mainkan. Sebelum mengantar Ana kembali ke lapas, Firmino memberinya SIM card baru agar komunikasi mereka tetap terjaga. Selepas pertemuannya dengan Ana, Firmino pulang ke rumah menemui keluarganya. Ia pun disambut oleh istrinya yang ternyata sudah mengetahui hubungannya dengan Ana. Meskipun awalnya menyangkal, namun ia akhirnya mengakui perbuatannya. Dengan sabar istrinya meminta Firmino untuk melupakan Ana dan memikirkan masa depan putri mereka. Ketika Firmino mengantar putrinya ke sekolah, ia tak sengaja meninggalkan ponselnya. Tiba-tiba ponsel itu berdering dan diangkat oleh istrinya. Istrinya pun mengetahui kalau yang menelpon adalah Ana. Ia lalu memperingatkan Ana untuk segera menjauhi suaminya. Ana pun hanya bisa diam. Ternyata saat ini ia sedang mengandung anak dari Firmino. Ana sendiri tidak mau menuntut pertanggungjawaban Firmino karena takut akan merusak rumah tangganya. Jauh dari hati kecilnya, Ana hanya menginginkan Firmino ada di sampingnya. Sementara itu, pihak otoritas Kementerian Hukum meminta polisi untuk menahan Firmino. Ia ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan wewenang karena telah memberikan SIM card pada tahanan. Hubungan bersama Ana juga sudah diketahui oleh polisi, kemudian dianggap bisa membahayakan keamanan lapas. Meski begitu, Firmino tidak ditahan dan hanya menjalani masa percobaan sambil menunggu persidangan. Hal itu rupanya tidak membuat Firmino berhenti. Ia masih terus mencoba menemui Ana pada masa cuti persidangannya. Akan tetapi, kali ini Ana enggan berbicara dengan Firmino dan justru pergi bersama seorang pria. Ana kemudian diantar oleh pria tersebut ke rumah sakit untuk menghilangkan kandungannya. Singkat cerita, setelah setahun kemudian, Firmino dan Ana kembali bertemu di persidangan dalam kasus mereka. Film pun ditutup dengan mereka yang saling tatap dan saling memberikan senyuman.